Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah sehat semua kan? Baik. Baiklah, tidak lupa kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kenikmatan, begitu banyak kenikmatan yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Mari kita mulai dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Baiklah teman-teman, semoga dengan bacaan tadi Allah memahamkan kita dan memberi kita ilmu yang bermanfaat. Baik, pada hari ini kita akan belajar yaitu fikih. Kelas 2 kita sudah belajar yaitu, ingat gak kelas 2 kita belajar apa? Kelas 2 kita sudah belajar yaitu tentang sholat fardu, kemudian doa dan zikir. Pada kelas 3 ini kita akan membahas yaitu tentang sholat pelajaran 1, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib dan apa hukum sholat sunnah rawatib? Kemudian, pernahkah teman-teman sholat sunnah rawatib? Mari kita pelajari pada hari ini. Di sini ada, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari, yaitu kita akan mempelajari dari pengertian sholat sunnah rawatib, kemudian waktu sholat sunnah rawatib, kemudian bilangan rakaat sholat sunnah rawatib, dan kemudian keutamaan dari sholat sunnah rawatib dan membiasakan sholat sunnah rawatib. Baiklah, itu ada gambar. Kira-kira ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar seorang sedang sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Pengertian sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu. Waktu mengerjakannya yaitu sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib menurut waktunya dibagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah rawatib qobliyah dan sunnah rawatib ba'diyah. Di sini Ustadz akan menjelaskan sedikit. Jadi sholat sunnah rawatib itu kita lakukan beriringan dengan sholat fardu. Contohnya, Ali pergi ke masjid pada sholat maghrib. Sebelum melaksanakan sholat maghrib, Ali mengerjakan 2 sholat sunnah. Itu dinamakan sholat sunnah rawatib qobliyah. Kemudian waktu mengerjakan yaitu sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi kita mengerjakan sholat sunnahnya yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Dan sholat sunnah rawatib itu menjadi 2 waktu, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Pasti teman-teman bertanya, apa itu sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah? Mari kita jelaskan. Waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib yaitu ada sholat sunnah rawatib qobliyah. Apa itu sholat sunnah rawatib qobliyah? Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Kemudian ada sholat sunnah rawatib ba'diyah.
yaitu adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Ya, nah di sini paham semuanya ya. Kemudian masuk pelajaran berikutnya yaitu hukum sholat sunnah rawatib. Nah, hukum sholat sunnah rawatib ini menjadi dua, yaitu ada sholat sunnah rawatib, sunnahnya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Yaitu artinya sangat dianjurkan dalam pelaksanaannya. Kemudian ada sunnah ghairu muakkad. Nah, sunnah ghairu muakkad adalah artinya kurang ditekankan pelaksanaannya. Apa perbedaannya? Di sini yaitu kita merujuk kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jikalau sunnah muakkad itu adalah sunnah yang beliau selalu kerjakan, yaitu beliau jarang meninggalkan sholat sunnah muakkad ini. Kalau ghairu muakkad, beliau hanya kadang-kadang mengerjakannya. Baiklah. Kemudian ini adalah sebagian contoh niat sholat sunnah rawatib qobliyah, yaitu kita baca bersama-sama: usolli sunnatab duhri raq'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli sunnatab duhri raq'ataini qabliyatan lillahi ta'ala, yang artinya yaitu saya berniat sholat sunnah duhur 2 rakaat qobliyah karena Allah Ta'ala. Ini adalah sholat contoh niat sholat qobliyah zuhur. Kemudian contoh niat sholat ba'diyah itu kita baca bersama-sama ya. Usolli sunnatal duhri raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli sunnatal duhri raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat sunnah duhur 2 rakaat ba'diyah karena Allah Ta'ala. Nah, niat ini boleh dilafalkan dan boleh juga di dalam hati, ya. Kemudian bilangan sholat sunnah rawatib. Nah, tadi kan sholat sunnah rawatib hukumnya menjadi 2, yaitu ada sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, ini bilangan sholat sunnah rawatib muakkad yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur, kemudian ada 2 rakaat setelah sholat maghrib dan 2 rakaat sesudah sholat isya, kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu adalah bilangan sholat sunnah rawatib, yaitu yang sunnah muakkad, yang ditekankan dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua yaitu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, itu bilangan sholatnya yaitu 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur, yang dikerjakan setelah 2 rakaat sholat sunnah rawatib muakkad. Kemudian ada 4 rakaat sebelum sholat asar, kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, itu adalah sholat sunnah yaitu ghairu muakkad yang tidak ditekankan dalam pelaksanaannya. Sampai sini paham teman-teman? Ya. Kemudian kita ke pelajaran berikutnya, yaitu bagaimana cara pelaksanaan sholat rawatib itu. Umumnya sholat sunnah rawatib itu sama gerakannya, yaitu seperti sholat fardu, akan tetapi hanya niatnya dan waktunya.
yaitu dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu tidak didahului dengan azan dan iqomah. Kemudian dilaksanakan secara munfarid, yaitu sendirian, tidak berjamaah. Kemudian bacaannya tidak dinyaringkan atau tidak dikeraskan, cukup di dalam hati. Kemudian jika lebih dari 2 rakaat, setiap 2 rakaat 2 salam. Ya. Jadi hanya 2 rakaat dan 2 rakaat. Kemudian sebaiknya tempat mengerjakan sholat sunnah rawatib pindah sedikit dari tempat sholat fardu. Ya, pindah bergeser sedikit. Kemudian diawali dengan niat menurut macam sholatnya. Ya, itu adalah cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, tidak didahului dengan azan dan iqomah. Yang kedua, dilaksanakan secara munfarid, yaitu sendirian, tidak berjamaah. Kemudian bacaannya tidak dinyaringkan. Kemudian jika lebih dari 2 rakaat, setiap 2 rakaat 2 salam. Nah, sebaiknya tempat mengerjakan sholat sunnah rawatib itu pindah sedikit, yaitu geser sedikit dari tempat sholat fardu atau berpindah tempat. Kemudian diawali dengan niat menurut macam sholatnya. Kalau sholat qobliyah ya niatnya yaitu sholat sunnah qobliyah. Kemudian dalam sholat sunnah rawatib itu ada beberapa keutamaannya. Ya, salah satunya yaitu menjadi penyempurna sholat fardu yang kita lakukan. Jadi ketika kita sholat sunnah rawatib, kita bisa menyempurnakan sholat fardu kita. Mungkin di dalam sholat tadi kita kurang khusyuk ataupun kurang tenang dan memikirkan yang lainnya. Bisa disempurnakan dengan sholat sunnah rawatib. Kemudian kita juga akan mendapatkan banyak sekali kebaikan, yaitu pahala tentunya. Nah, dan yang ketiga yaitu doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi akan lebih mudah dikabulkannya karena kita melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi adalah penjelasan tentang sholat sunnah rawatib. Apa tadi sholat sunnah rawatib? Yaitu sholat sunnah yang beriringan dengan sholat fardu sebelum dan sesudah sholat fardu. Ya, dan waktunya kapan? Waktunya adalah sebelum dan setelah sholat fardu. Nah, berapa macam sholat sunnah tadi waktunya? Yaitu qobliyah dan ba'diyah. Kemudian hukum sholat sunnah rawatib ada berapa? Ada 2, yaitu apa? Yang pertama sholat sunnah rawatib sunnah muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, sampai sini paham teman-teman semuanya? Paham ya? Nah, di sini ada mahfuzat, yaitu perkataan ulama, yaitu mutiara hikmah. Man aduba lisanuhu katsura ikhwanuhu. Ayo kita baca bersama-sama. Man aduba lisanuhu katsura ikhwanuhu. Yang artinya, siapa yang manis tutur katanya banyak pula saudaranya. Mahfuzat ini menerangkan bahwasanya barang siapa yang
mempunyai perkataan yang sopan kepada temannya, saudaranya, ayah ibunya atau ustadz dan ustadzahnya, maka akan banyak saudaranya atau teman-temannya. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa ustadz sampaikan. Nah, adapun tugasnya teman-teman yaitu membuat kesimpulan tentang sholat sunnah rawatib, kemudian menceritakan dalam sebuah video dan mengirimkan melalui via WA kepada Ustadz ya. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.